Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog dengan Bapak Muhammad Hamdan Bashar. Baik Pak, tahun 2017 itu Raja Salman melakukan kunjungan tur Asia yang cukup panjang, mungkin hampir sebulan ya Pak, yang sebulan lebih, termasuk di Indonesia selama 9 hari, 3 hari di Jakarta dan Bogor, kemudian 6 hari berlibur di Bali bersama jumlah rombongan yang spektakuler 1.500 orang, termasuk 19 pangeran dan 7 menteri, bahkan menandatangani 10 nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Baik, Mas Ibrahim, ini yang sudah saya katakan, ini bagian dari merealisasikan visi 2030 ke timur, sekaligus sebenarnya melaksanakan pilar pertama juga pilar kedua. Karena dalam kunjungan tidak hanya ke Indonesia, Malaysia juga ke Cina, Jepang dan sebagainya. Di situ jelas sekali misinya adalah ingin menyambungkan bahwa mereka Arab Saudi itu sebagai tentu jalinan Muslim sehingga datang ke sini, sekaligus juga ingin menarik. Waktu itu kan ada keinginan, misalnya salah satu perusahaan minyak jadi yaitu Aramco kan mau di IPO ya, kemudian dijual dan sebagainya. Dan ketika ke Indonesia misalnya juga ada kesepakatan dengan Indonesia tentang pengembangan kilang minyak di Cilacap sejumlah 6 miliar dolar ya. Walaupun sampai sekarang penggarapannya belum selesai. Belum selesainya sebenarnya masalah lebih bagaimana menghitung valuasi yang ada di Cilacap itu. Karena pemerintah Saudi tidak bisa kemudian menggelontorkan dana tanpa jelas valuasi Pertamina yang ada di sana. Ini yang belum selesai. Kalau itu sudah, saya kira akan bisa cepat. Betul, memang kemudian ada beberapa MOU yang kita tanganin, dan kemudian juga sebenarnya yang kita peroleh memang tidak sebanyak kemudian ketika Raja Salman misalnya ke Cina maupun ke Jepang. Karena di sana lebih banyak lagi yang diperoleh. Sebenarnya sebelum tahun 2017, tahun 2016 itu juga ada yang sudah ke Cina. Ini saya sebut sebagai semacam Raja Salman dan para pangeran go to east untuk mewujudkan visi 2020 dengan menggelontorkan pilar 1 dan pilar 2 sekaligus. Kalau pilar 3 itu kan arahnya di wilayah Timur Tengah sendiri dan ke arah Afrika serta ke Eropa. Pilar pertama kan ke arah negara-negara Islam, dan pilar kedua kan menyangkut berbagai hal termasuk ke Cina, ke Jepang dan sebagainya. Dan itu tampaknya ada keberhasilan dari kunjungan itu. Walaupun bagi Indonesia belum sepenuhnya berhasil, tapi bagi Arab Saudi itu ada beberapa kesepakatan yang diperoleh dari kunjungan panjang itu. Nah, kita juga sebenarnya memanfaatkan juga kunjungan Raja Salman ke Indonesia waktu itu. Hubungan Arab Saudi dengan Indonesia kan sebenarnya secara tradisional kebanyakan ada berkaitan dengan masalah sosial dan agama, terutama masalah haji, umroh dan sebagainya. Kita dalam hal Indonesia berhasil misalnya menambah kuota haji waktu itu 10.000 dan sebagainya, kan ini keberhasilan juga, sampai 221.000 orang yang bisa diberangkatkan pada waktu itu. Penambahan kuota ya. Kuotanya sekitar 10.000 dan tahun kemarin tambah lagi 10.000 lagi. Jadi kuota yang tahun 2019 itu sudah sekitar 231.000. Ini untuk kuota haji. Ini kan menguntungkan kita untuk paling enggak memperpendek sedikit masa tunggu antrian haji yang sampai saat ini ada yang lebih dari 30 tahun, ada 40 tahun. Di wilayah seperti Sulawesi Selatan itu bisa sampai 40 tahun masa tunggunya. Ini kira-kira seperti itu hasil dari Go to East. Mereka manfaatkan, juga kita manfaatkan.
Yang menarik itu Pak, tahun 2018 bahkan Indonesia menjadi tamu kehormatan dalam Festival Janadria Pak ya. Di situ Menko PMK Puan Maharani memberikan keynote speech jadi tamu kehormatan, bahkan disambut langsung oleh Raja Salman. Gimana pandangan Bapak? Ya, kalau kita Indonesia dengan mereka itu, dengan Arab Saudi memang kemudian semakin dekat sebenarnya. Dengan kondisi seperti itu, banyak beberapa tempat yang di istilahnya mungkin digelar karpet buat kita di berbagai posisi di sana, karena emang mereka ingin membuka berbagai kerjasama itu. Jadi itu kesengajaan. Tentu tidak hanya kita, tapi kemudian dengan yang lain. Kenapa kita juga menjadi semacam prioritas? Karena sesama Muslim dengan negara Muslim yang jumlah Muslim yang terbesar. Jadi ini kan menguntungkan mereka, tapi juga kemampuan ekonomi kita kan masih di bawah Cina tentunya. Jadi tetap sebagai untuk menggalang yang pilar pertama kita bagian dari prioritas. Kalau pilar kedua mungkin belum, karena pilar itu kan bagian dari pengembangan investasi. Mungkin seperti itu kira-kira, Mas Ibrahim. Tahun 2018 juga di tengah-tengah visi 2030 itu juga memutuskan hubungan dengan Qatar ya Pak ya? Bukan 2008, bukan 2017 ya sebenarnya. 2017. Okay. Ya. Ya. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan kunjungan Raja Salman tahun 2017 ke Indonesia di tengah-tengah visi 2030 dengan rombongan yang spektakuler, di tengah juga putusnya hubungan diplomatik Arab Saudi dengan sejumlah negara seperti Iran, intervensi militer di Yaman dan Suriah. Namun di tengah-tengah itu melakukan kunjungan ke Asia, khususnya Indonesia selama sekitar sebulan lebih. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat mendalam dari Bapak Muhammad Hamdan Bashar. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.